Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu semangat di dalam menuntut ilmu ya. Kembali lagi di sini bersama Ibu Mirda Maghfiratul Naimah atau bisa dipanggil Ibu Mirda. Semoga tidak bosan ya untuk bertemu dengan Ibu. Nah, minggu lalu ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Ya betul sekali, minggu lalu kita sudah belajar mengenai sumber energi. Nah, pada hari ini sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan bertanya pada anak-anak semua. Ada yang pernah menonton berita mengenai korban tersengat listrik? Nah, kira-kira anak-anak semua apakah tahu mengapa seseorang itu bisa tersengat listrik? Ada yang tahu jawabannya? Atau kira-kira ada yang penasaran nggak ya? Nah, yuk kita cari tahu bersama mengapa hal itu bisa terjadi. Nah, jadi untuk hari ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, sumber energi, dengan materi pembelajaran yaitu cara aman memanfaatkan energi listrik. Salah satu contoh dari energi adalah energi listrik. Nah, energi listrik ini seringkali dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari. Ibu yakin anak-anak dalam keseharian pasti menggunakan energi listrik. Contohnya seperti mencarger HP atau laptopnya, kemudian menghidupkan kipas angin, kemudian menghidupkan air. Tanpa anak-anak sadari, anak-anak itu sering sekali menggunakan energi listrik, tentunya juga dalam menonton televisi dan juga yang lainnya ya. Nah, listrik ini sering digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik di rumah. Energi listrik harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal, Ibu tanyakan kepada anak-anak semua, apakah anak-anak pernah melihat orang tersengat listrik di berita dan apa yang terjadi sehingga bisa seperti itu. Nah, ini di sini Ibu ada contoh foto. Yang pertama ini adalah foto orang tersengat listrik. Ini banyak sekali sebabnya, karena arus pendek biasanya ya. Kemudian juga ini, yang kedua ini merupakan konsleting listrik. Mungkin anak-anak pernah mendengar berita sebuah rumah terbakar karena konsleting listrik. Nah, konsleting listrik ini menimbulkan api. Nah, api inilah yang dari kecil itu percikan-percikannya sehingga bisa besar dan membakar seluruh rumah. Dengan bahaya-bahaya tersebut, tentunya terdapat cara pemakaian energi listrik yang aman. Itu seperti apa sih? Yang pertama, di situ ada gambar ketika anak-anak menghubungkan kabel ke stop kontak. Maka tangan kita itu harus kering, tidak boleh basah karena air itu dapat menghantarkan listrik. Kemudian gambar yang kedua di sini. Di bawah ada gambar di sini. Nah, jika anak-anak ingin berpergian, maka dapat dicek terlebih dahulu atau dipastikan bahwa sudah mencabut kabel dari stop kontak. Itu perlu sekali ya anak-anak ya, karena sering kali terjadi konsleting listrik itu disebabkan karena kabel yang masih tertancap di stop kontak. Itu apabila kabel tertancap maka akan ada arus listrik. Nah, itu dapat menimbulkan api seperti gambar sebelumnya. Nah, itu apabila kita tinggalkan di rumah, tidak ada seseorang pun dalam rumah, maka api itu akan membesar dan tidak tahu bahwa ada api sehingga dapat membakar seluruh rumah. Itu sangat berbahaya.
Jadi sebelum keluar rumah pastikan dulu bahwa kabel-kabel sudah tercabut sehingga dapat aman. Kemudian yang ketiga, di situ ada gambar juga saat menghidupkan saklar. Nah, tangan itu juga harus dalam keadaan kering. Itu penting ya anak-anak ya agar tidak tersengat listrik. Kemudian selanjutnya, di situ ada beberapa kabel yang dihubungkan ke stop kontak harus sesuai dengan jumlah lubang dan tidak saling tumpang tindih. Nah, ini kan sesuai dengan lubangnya tuh, jadi nggak ada yang bercabang-cabang. Nah, ini memang sangat dianjurkan karena apabila bercabang-cabang biasanya itu mengakibatkan yang namanya konsleting listrik. Ini dia beberapa cara pemakaian energi listrik yang aman. Tentunya anak-anak semua dalam penggunaan energi listrik ini sangat dianjurkan untuk dalam pengawasan orang dewasa. Karena listrik itu sangat bermanfaat ya untuk kita ya. Namun dalam penggunaannya harus dengan hati-hati. Kita atau anak-anak semua bisa meminta bantuan kepada orang tua saat menggunakan listrik. Nah, ketika anak-anak berhati-hati dalam menyalakan dan juga memadamkan peralatan listrik, hal itu bertujuan agar anak-anak itu tidak tersengat aliran listrik, tidak kesetrum, karena sakit ya kalau kesetrum itu. Mungkin Anda pernah merasa kesetrum, sangat tidak enak sekali rasanya. Nah, apabila terdapat penyalahan dalam menggunakan peralatan listrik, maka dapat mengakibatkan kebakaran. Nah, kebakaran itu dipicu dari konsleting listrik tadi, arus pendek. Maka itu perlunya untuk dapat berhati-hati saat menyalakan atau memadamkan peralatan listrik. Dengan pencegahan dengan cara pemakaian listrik yang sudah tadi Ibu sampaikan. Itu. Nah, di sini ada elektronik dan juga listrik. Seperti yang sudah Ibu sampaikan bahwa air itu merupakan penghantar listrik, jadi sangat berbahaya apabila terkena benda-benda elektronik kita, maka bisa mengakibatkan kerusakan. Contohnya ini misalnya HP kecebur, HP terkena air. Itu dapat mengakibatkan kerusakan yang ada dalam HP, karena dalam handphone itu terdapat aliran listrik. Mungkin selain handphone, kita bisa melihat apabila televisi terkena air hujan, pasti akan mengalami kerusakan. Jadi, benda-benda elektronik ini harus diamankan dari yang namanya air, agar tidak rusak dan terhindar dari konsleting listrik. Itu alasan mengapa kita harus menjauhkan barang elektronik dari air. Nah, itu dia pembelajaran kita pada hari ini dengan beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik bersama. Yang pertama, dalam menggunakan energi listrik pastikan bahwa tangan kita itu kering, tidak terkena air. Kemudian, saat berpergian pastikan bahwa tidak ada stop kontak yang sedang tercolok. Dan setelah itu pastikan bahwa lubang-lubang yang ada dalam stop kontak itu sesuai dengan apa yang kita gunakan, jadi tidak ada tumpang tindih. Dan juga kita bisa mengamankan barang-barang elektronik dari air karena dapat mengakibatkan konsleting listrik. Di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta didik dan juga wali murid yang sudah mengizinkan saya dan juga sudah menerima saya sebagai guru walaupun sedang magang di SDN 5 Menteng, khususnya kelas 4A. Semoga apa yang saya berikan selama 5 minggu ini dapat diterima dengan baik dan dapat diambil manfaatnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan materi dan bertutur kata serta bertingkah laku ada yang tidak berkenan di hati. Semoga juga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain kesempatan.